Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita boleh berjumpa kembali. Video saya ini sengaja saya tujukan kepada Departemen Teologi GBI yang baru saja Departemen Teologi GBI itu mengadakan satu diskusi dan saya menonton videonya. Mereka sedang membicarakan tentang persepuluhan yang kata mereka, kata hostnya, bahwa persepuluhan di hari-hari belakangan ini ramai dibicarakan. Bapak Ibu, kita lihat videonya lebih dulu. Ini videonya. Shalom, selamat datang ke Pentecost Talk, satu rubrik talk show dari Departemen Teologi Gereja Betel Indonesia untuk membahas isu-isu terkini. Hari ini untuk isu yang begitu hangat, yaitu dengan tema persepuluhan, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dengan dua narasumber utama, tentunya dari Departemen Teologi Gereja Betel Indonesia. Yang pertama kita kedatangan Bapak Dr. Junifrius Gultom, lalu ada Ibu Dr. Gernaida K.R. Pakpahan, Salam. dan juga Dr. Candidate Bapak Dio Pradipta. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu tentang persepuluhan. Tema yang begitu hangat beberapa waktu lalu, namun ternyata jadi bahasan yang tetap konsisten, hadir di kalangan gereja, kalangan jemaat, dan beberapa gembala bahkan gitu. Nah, kalau dari saya sendiri nih Bapak Ibu, kalau saya sendiri dari persepuluhan sebenarnya udah cukup matang. Kenapa ya? Karena kita belajar, karena saya belajar. Akhirnya saya berdamai bahwa angka 10% itu bukan sekedar bicara tentang agama Kristen atau terutama GBI kita diharuskan untuk memberikan sejumlah itu. Tapi lebih 10% lebih berupa pernyataan klaim bahwa saya menyerahkan 100% gitu hidup saya gitu. Agama lain ada yang dengan beberapa angkanya dan dengan beberapa metode-metodenya gitu. Tapi intinya selalu ada cara sense of generosity yang ditaruh gitu di dalam satu bentuk tata agama gitu ya. Nah di GB ini cukup hangat, kenapa? Karena memang ada beberapa info-info berita kasus di sosial media gitu. Tapi apakah benar kita harus 10%? Waktu ada tanggapan 10% itu kan hukum perjanjian lama gitu. Di perjanjian barunya enggak, haruskah kita perbaharui, haruskah kita hilangkan, haruskah kita lupakan gitu. Tapi kenapa di GBI bahkan beberapa Kristen kental sekali dan makin kuat gitu ya. Kalau nggak tahu, mungkin saya lempar ke Pak Dio dulu deh. Kalau di gereja seperti apa? Itu topiknya bukan. Boleh. Perjanjian lamanya dulu ya. Betul, kenapa? Karena saya juga sering banget dengar dari anak-anak muda, khususnya mereka ini kan lulusan TikTok 1 menit ya. Zaman sekarang anak muda kan lulusan tanda kutip lulusan TikTok 1 menit gitu. Sepertinya pendeta-pendeta TikTok tuh sudah lebih hebat daripada. Iya, maksud saya nggak menghakimi, tetapi kan ada baiknya 1 menit apakah bisa mewakili seluruh kebenaran yang ada begitu. Dan di situ mereka banyak ngomong sama saya. Kok saya dengar ini kan perjanjian lama gitu. Iya, Kenapa iya. kok gereja kita kok masih sih ya ada perpuluhan minggu pertama biasanya begitu. Ini mumpung ada Bu Gernaida, langsung aja. Oke, pendapat Ibu maksudnya apakah hanya karena itu ada di perjanjian lama dan sekarang kita sudah dalam perjanjian kasih karunia, perjanjian baru udah nggak relevan gitu? Nah, jadi mestinya kita lihat bergereja dan menggereja kita sekarang. Wah, oke. Nah, kita bergereja kan tentu saja ada aturan, ada tata gereja, dan kemudian karakteristik bergereja kita itu seperti apa. Nah itu kan kaitannya banyak. Tapi kenapa selalu dihubungkan dengan perjanjian lama? Nah kalau saya boleh jujur untuk mengatakan dunia perjanjian lama itu kan adalah dunia yang agraris. Betul ya? Iya. Jadi ketika memberi, jadi hadiah-hadiahnya itu kan berupa misalnya minyak lah boleh, kemudian gandum, perak dan seterusnya.
juga ketika mereka merefleksikan bagaimana mereka memberi kepada Tuhan. Nah, cuman kalau kita lihat kalau itu datangnya dari segi persembahan, sebenarnya di dalam Pentatuh itu kan persembahan banyak benar. Karakteristiknya masing-masing, baik yang diberikan lewat persembahan di tempat suci, entah itu kambing, domba, lembu ya. Tetapi juga kan ada persembahan berupa misalnya wewangian. Seperti mur, minyak, lalu biji-bijian dari hasil pertanian. Jadi sebetulnya prinsip memberi itu kan menjadi karakteristik komunitas orang percaya, tetapi itu kan terbungkus dengan situasi sosial yang ada kala itu. Jadi karena orang memberi sesuai dengan cara dan tata cara yang lazim di dalam komunitas pada masa itu. Nah, jadi salah satu persembahan yang disampaikan itu adalah persepuluhan. Kalau kita mau jujur mau mengatakan persepuluhan di dalam perjanjian lama itu sebetulnya bagian yang kecil. Sangat minor dibandingkan misalnya korban persembahan untuk penebusan salah, korban keselamatan yang harus dengan karakteristik misalnya domba yang gemuk, lembu yang tambun, itu kan sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, tetapi kan kalau kita bicara persepuluhan itu dari mana? Betul ada dari hasil ternak. Nah, tapi ukuran-ukuran 1/10 itu kan masih belum digital seperti kita sekarang. Tapi itu kan misalnya kambing domba yang lewat dari tongkat penggembala misalnya. Apakah itu 100 jadi betul-betul 10? Kan tidak demikian ya. Tetapi bagaimana dengan persepuluhan dari hasil pertama dari tumbuhan misalnya, apakah itu dari zaitun, dari gandum, yang tidak lain adalah aktivitas pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada kala itu yang betul-betul adalah masyarakat agraris. Intinya adalah bagaimana umat belajar berterima kasih. Jadi misalnya mereka kan udah panen gitu kan. Hasil panennya itu gandum dibawa kepada imam, zaitun dibawa kepada imam. Jadi walaupun ada aturan-aturan, tapi persepuluhan kalau kita mau jujur melihat itu adalah bagian kecil di antara persembahan-persembahan yang lain. Kalau di dalam Taurat juga itu menarik, itu Pak Dio kita lihat kan boleh dimakan. Jadi ketika mereka kan tempat sucinya itu dulu ketika sudah ada sentralistik di Yerusalem, mereka kan bawa persepuluhannya apa? Jadi ketika panen raya, nah itu dibawa sebagian ke Yerusalem. Masalahnya kalau jauh kampungnya. Kalau jauh gimana? Jadi kambingnya udah mati duluan, dombanya udah mati duluan. Lalu mereka tidak mungkin pikul karena transportasi masih sangat sederhana. Maka mereka akan nuangkan. Ketika mereka menunggu saat untuk mempersembahkan korban, mereka perlu penginapan, perlu tempat untuk makan dan minum. Nah, anehnya kan persepuluhan boleh dimakan, boleh. Jadi boleh dinikmati dengan sukacita, boleh dinikmati walaupun karena ada beragam konteks ya, iya, termasuk jadi, kepada orang miskin ini. Ya, jadi itu bagian dari ketika mereka serahkan kepada imam secara sosial, apa yang mereka sebutkan dengan justice, keadilan adalah tanggung jawab orang percaya untuk peduli dengan apa? The needy one, orang-orang paling marginal. Misalnya siapa? Janda, yatim piatu, Orang asing. orang bisa orang asing. Orang asing kan tidak masuk di dalam hitungan warga negara. Tetapi dari banyak persembahan-persembahan ini nanti para imam sisihkan supaya orang memiliki hak untuk hidup. Jadi persembahan ya Bu, bentuknya banyak banget sebenarnya berarti. Ya, jadi ya dan betul. persepuluhan itu cuma salah satu. Salah satu. Jadi dan- bentuk runtutan peraturan untuk mengajarkan sebuah nilai. Ya. Mungkin Jadi kan- sebenarnya isunya Bu adalah bukan tidak adanya basis PL kepada perpuluhan, tapi yang dikatakan tadi itu adalah untuk umat Cuma di PL Israel doang, dan iya. tidak berlaku lagi sekarang gitu. Tapi kalau Nah, untuk umat bagaimana? Israel doang kan karena ada banyak tuh Pak gitu. Ada banyak
peraturan-peraturan untuk memberi gitu. Persepuluhan cuma salah satunya. Kenapa kok cuma persepuluhan yang jadi kayak satu trademark wajib gitu? Yang jadi sakral banget Enggak kayaknya. juga sih ya. Yang lain-lainnya kayak itu lepas. jadi itu menarik juga ketika orang Israel pasca pembuangan Babylon. Maliaki kan not salah satu ukuran yang kecil. Kalau kamu memberikan persepuluhan, apakah Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati? Padahal itu kan ada sebuah komunitas yang terstruktur yang gagal untuk memperhatikan pembangunan bait suci di satu sisi, tapi mereka gagal melihat komunitas sesamanya dan para imam salah menggunakan otoritas. Maka ketika Nabi Maliaki sebetulnya mengkritik persembahan yang tadi ya, kenapa yang dikritik itu bukan persembahan korban bakaran, korban api-apian. Nah, ini kan yang sangat kecil. Jadi Nabi Maliaki ini reminder ulang. Bukankah Tuhan yang sudah memberkati kamu, yang sudah menyelamatkan engkau, dan sekarang kamu pulang keluar dari pembuangan dari Babylon. Tapi Bu ya, saya lihat itulah ya, mestinya kan semangatnya itu kan, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, umat Allah itu kan tanda petik dikelilingi oleh persembahan-persembahan yang begitu banyak. Ya, persembahan ini, persembahan ini, persembahan ini. Kita nggak pernah tahu sebenarnya mengapa Alkitab menyuguhkan pemandangan seperti itu. Tapi yang kita tahu tadi kan itulah semacam bentuk dari hubungan covenant Tuhan dengan umatnya kan. Ya, dan betul. semuanya ada konteks-konteks kepentingannya ya. Jadi terus bagaimana ya kalau kita lihat misalnya mengkoneksikan itu ya dengan masa kini ya. Sehingga orang kadang-kadang kan banyak sekali orang Kristen itu seolah-olah apa-apa ada tertulis enggak gitu. Ada tertulis enggak gitu kan. Jadi itu yang mestinya kan kalau nggak ada tertulis tapi secara refleksi teologis secara tidak langsung kita bisa menarik secara deduktif enggak apa-apa soal bagaimana di perpuluhan Saya ini. malah tadi dapat satu pencerahan baru secara pastoral ya. Iya. Karena tadi dinotis bahwa dalam perjanjian lama persembahan perpuluhan ternyata salah satu yang paling kecil. Mungkin ada hubungan juga sama ayat kan Tuhan setia pada perkara kecil. Ya kan orang-orang tuh dites pada perkara-perkara kecil. Gitu. Iya. Mungkin ada alasan kenapa tadi Maliaki itu kok malah note-nya itu perpuluhannya. Bapak Ibu, videonya lewat video saya pertama ini ya, bagian yang pertama karena ada 2 video, saya memberi bentuk pertanyaan. Apakah GBI menerap persepuluhan sesuai Alkitab? Bapak Ibu, saya mengajak Anda memperhatikan bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 28. Ketika orang melakukan persepuluhan, mereka melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat harus seperti yang diperintah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saya mempertanyakan, apakah GBI menerapkan persepuluhan sesuai Alkitab? Saya ajak Bapak Ibu membaca, memperhatikan, nanti ambil saya terangkan. Bilangan 18 ayat 21 sampai 28. Di situ, di bilangan 18, ada judulnya. Kewajiban dan penghasil imam dan orang Lewi. Berarti ini berbicara mengenai kewajiban imam dan orang Lewi serta penghasilan imam dan orang Lewi. Artinya ada 2 jabatan dan ada 2 itu antara imam dan orang Lewi. Kita baca mulai ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada pertemuan. Ayat 21 jelas menunjukkan persepuluhan itu ternyata oleh Tuhan diberikan
kepada orang Lewi, yaitu tenaga penata layanan dari suku Lewi. Sedangkan yang boleh menjadi imam adalah Lewi yang berasal dari Harun dan anak lakinya, cucunya, lakinya, seterusnya. Itu yang boleh menjadi imam. Oleh karena itu, dari judul tadi ditunjukkan ada dua jabatan dan dua pribadi, yaitu antara imam dan orang Lewi. Lanjut. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, lalu mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu jelas diuji oleh Tuhan bahwa persembahan persepuluhan bangsa Israel sebagai persembahan khusus kepada Tuhan oleh Tuhan diberikan persepuluhan ini semuanya kepada orang Lewi. Oleh karena orang Lewi bukan tugas kemah pertemuan, yaitu pertemuan di mana Harun dan anak-anaknya sebagai imam harus dibantu oleh orang Lewi. Dan orang Lewi harus diserahkan semuanya kepada Imam Harun dan anak-anaknya untuk membantu melayani Imam Harun dan anak-anaknya. Untuk itulah Tuhan memberikan persepuluhan, seluruh persepuluhan bangsa Israel sebagai persembahan khusus kepada Tuhan itu diberikan kepada orang Lewi. Bapak Ibu, pastilah banyak yang protes atau yang bertanya, kalau persepuluhan diberikan kepada orang Lewi yang adalah penata layanan, WL, singer, penjaga pintu gerbang, yaitu keamanan, atau yang merawat perabotan untuk ibadah, kemudian imam atau pendeta itu makan apa, dapat apa? Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ayat 25 sampai dengan 28. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Bapak Ibu, kita perjelas lebih dulu. Ayat 26 ini ternyata Tuhan juga perintahkan, hai orang Lewi, kamu juga harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan. Yaitu dari apa persembahan khusus tadi? Yaitu persembahan dari persepuluhan yang kamu kumpulkan dari bangsa Israel. Misal, persepuluhan dari bangsa Israel setelah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, katakanlah satu misal terkumpul 100 juta. Maka orang Lewi, penata layanan ini tadi harus mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persepuluhan dari yang 100 juta, yaitu 10 juta.
dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan khusus. Ayat 27 dan 28, dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, persembahan khusus tadi ya dari 100% harus dipersembahkan 1/10, yaitu 10 juta ya. 10 juta dari 100 juta tadi sebagai persembahan khusus orang Lewi kepada Tuhan, dan diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 28 bilang, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Artinya imam atau pendeta itu mendapatkan bagian sebanyak 10 juta. Yang 90 juta adalah milik orang Lewi yang jumlah orangnya jauh lebih banyak daripada jumlah imam atau pendetanya. Bapak Ibu, inilah penjelasannya di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai 28 yang menjadi pertanyaan saya di dalam video bagian yang pertama ini adalah, apakah GBI menerapkan persepuluhan sesuai Alkitab? Saya berharap video saya mendapatkan respon yang positif ya dari Departemen Teologi GBI yang videonya sempat saya tonton. Semoga jawaban Anda memberikan pencerahan kepada semua umat Kristiani yang menonton Anda punya video sebagai jawaban dari video saya. Senang jika saya juga diundang ya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di Departemen Teologi GBI, Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Amin.